Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Muhammad Taufik Uzri. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan reaksi kimia, ya. Sebelum kita menjelaskan persamaan reaksi kimia, kita harus tahu dulu apa sih itu reaksi kimia. Ya, persamaan kimia itu adalah dinyatakan dalam bentuk rumus kimia yang ditulis dengan beserta wujud zat dan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Itu dapat kita contohkan pada padatan magnesium, ya. Ketika dicampurkan dengan oksigen, dia akan menghasilkan magnesium di dioksida, ya. Seperti contoh berikut, ya. Baiklah, kali ini dapat kita contohkan pada padatan magnesium tadi, ya. Jadi ketika dicampurkan dengan oksigen, dia akan menghasilkan magnesium dioksida. Di sini kita dapat menyetarakan reaksinya. Di sini kan tadi Mg magnesium ditambahkan dengan O2, ya, sehingga dia menghasilkan MgO. Jadi kita setarakan, dia O-nya memiliki 2 karena di sini 1, kita buat koefisiennya 2. Karena juga Mg di sini 2, maka kita tambahkan 2 di sini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya seperti pengertian tadi, kita di dalam persamaan kimia ini kita akan menggunakan rumus kimia berserta wujud zat. Jadi wujud zatnya atau fasanya jangan lupa kita tulis bahwasanya magnesium ini dia berwujud solid atau padat, dan O2 ini berwujud gas, dan pada hasilnya dia ini berwujud padat lagi, ya. Di sini dapat kita amati dan perbandingan koefisiennya ini, yaitu antara koefisien daerah. Di sini kita yang di sebelah sini dia dinamakan dengan daerah rektan. Rektan adalah bereaksi, sedangkan produk, ya, di sini adalah produk. Produk ini disebut juga dengan hasil reaksi. Jadi perbandingan koefisien yang di rektan 2 sama dengan perbandingan koefisien produk yang ada di sebagai hasil reaksinya, gitu. Jadi dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa persamaan kimia adalah persamaan yang setara, ya. Berarti jumlah koefisien yang di rektan atau yang di ruas sebelah kiri atau di bagian reaksi itu sama dengan jumlah zat yang di ruas kanan atau di produk, ya. Koefisiennya itu harus sama. Itulah yang dinamakan dengan persamaan kimia, ya. Persamaan tersebut harus setara antara ruas kiri dengan ruas kanan. Baiklah, pada persamaan kimia ini kita menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu adanya dengan cara matematik, dan yang kedua adanya cara secara langsung. Yang pertama kita bahas dulu, yaitu adalah dengan cara matematika. Itu dapat kita contohkan pada senyawa berikut, ya. Baiklah, selanjutnya yang pertama kali kita bahas dulu dengan cara matematika. Di sini ada kita sebuah unsur Zn ketemu dengan larutan HCl, yaitu akan membentuk ZnCl2 dan H2, ya. Di sini kita anggap saja sebagai koefisiennya itu adalah A, B, C dan D, ya. Di sini Zn1, di sini Zn1, berarti di sini A-nya sama dengan 1 di sini. Dengan 1. Berarti di sini rumus A itu A sama dengan C. Berarti harga C di sini dia juga 1. Berarti C di sini dia juga 1, ya. Yang selanjutnya yaitu adalah rumus pada B. B itu 2C. Berarti jika 2C, jika C sama dengan 1, berarti 2C, berarti 2 kali 1, berarti B sama dengan 2, ya. Ya, berarti di sini B itu adalah sama dengan 2. Di sini kita tulis 2. Nah, selanjutnya yaitu adalah D-nya. Ya. D itu pada rumus tadi kita rumus ini, berarti B sama dengan 2D. Berarti jika B sama dengan 2, berarti D adalah 2 per 2, berarti D sama dengan 1, berarti 1. Berarti D di sini adalah 1, ini A tadi sama dengan 1. Berarti perbanding koefisiennya adalah A di sini 1 Zn dan ditambah 2 HCl menjadi 1 ZnCl2 ditambah 1 H2. Karena dia 1, biasanya 1 itu tidak ditulis dalam notasi zat kimia, ya. Baiklah, untuk cara selanjutnya setelah cara matematika tadi, maka selanjutnya itu adalah cara langsung, ya. Cara langsung ini kita ada secara jelas kita setarakan. Contohnya pada
pada unsur Al, dia ketika ketika bereaksi dengan asam sulfat, dia akan menghasilkan Al2 SO4 3 kali dan H2. Jangan lupa ya fasanya itu atau wujudnya itu kita buat bahwasanya Al berwujud solid, larutan asam sulfat bersifat aki, dan hasil reaksinya bersifat aki dan melepas gas hidrogen. Nah, yang selanjutnya yaitu pada Al. Di sini Al itu dia Al2, berarti di sini Al terdapat 2 buah. Berarti di sini kita bikin koefisiennya 2. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini H terdapat 2 dan di sini juga H, di sini juga terdapat 2 juga di sini. Jadi selanjutnya yaitu di sini SO4 terdapat 3. Di sini cuma 1, maka di sini kita tambahkan 3. Karena di sini H terdapat 6, karena di sini masih H2, berarti sini dapat kita tambahkan dengan 3 biar setara. Nah, jadi di sini reaksi ini sudah tersetara ya. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah ada jenis-jenis reaksi kimia. Jenis reaksi kimia yang pertama yaitu adalah reaksi kombinasi ya. Reaksi kombinasi adalah reaksi di mana dua zat atau dua lebih yang terdapat pada reaktan dia membentuk ikatan sehingga dia itu menghasilkan satu produk. Contohnya pada logam Mg tadi, ketika dicampurkan dengan oksigen dia akan menghasilkan magnesium dioksida ya, seperti yang pada contoh sebelumnya. Seperti kita contohkan lagi pada video berikut. Baiklah, kita contohkan pada senyawa ini tadi ya, pada Mg ya. Mg ini merupakan reaktan, dia adalah sebuah unsur, kemudian ditambahkan dengan oksigen sehingga dia membentuk MgO. Di sini adalah campuran dua reaktan atau lebih ya, sehingga membentuk satu produk. Ini dinamakan dengan reaksi kombinasi atau sering disebut juga dengan reaksi penggabungan. Yang pertama tadi ada reaksi kombinasi, yang kedua sekarang ada reaksi dekomposisi ya. Reaksi dekomposisi ini sering juga disebut dengan reaksi penguraian, yaitu adalah melibatkan satu senyawa, kemudian senyawa itu melibatkan satu senyawa itu bersifat yang menjadi reaktan. Kemudian senyawa tersebut diuraikan atau didekomposisikan, maka dia itu akan terurai kembali. Maka penguraian tersebut itu sekarang yang menjadi produk ya. Kita contohkan pada senyawa HgO ya. Pada senyawa HgO itu dia itu ketika diuraikan dia itu akan terurai menjadi Hg, yaitu dan raksa ditambah dengan O2 gas ya, seperti kita contohkan pada video berikut. Baiklah, itu reaksi dekomposisi, yaitu sering disebut juga dengan reaksi penguraian. Kita contohkan pada senyawa HgO tadi ya. HgO ketika diuraikan ya, jangan lupa kita bikin fasanya. HgO ini dia berfasa solid, dan ini berfasa liquid, dan ini berfasa gas ya. Sudah. Oke, selanjutnya ketika HgO ini diuraikan, maka dia akan menghasilkan Hg ditambah O2 ya. Di sini ada O2 ya, O2, sehingga di sini agak O1, maka kita tambahkan koefisien 2 agar dia 2. Karena di sini terdapat 2 Hg, maka di sini hanya 1, maka kita tambahkan di sini 2 sehingga dia tersebut sudah setara. Yang selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, yaitu reaksi penggantian. Reaksi penggantian adalah yaitu reaksi dengan menggantikan suatu unsur dengan unsur yang lainnya. Nah, di sini dapat kita contohkan pada Zn ya, ketika dicampurkan dengan HCl dia akan menghasilkan ZnCl2 ditambah dengan H2 ya, seperti dapat kita contohkan pada video berikut ya. Baiklah, di sini kita contohkan pada unsur Zn ketika dicampurkan dengan HCl dia akan menghasilkan H2 dan ditambah dengan ZnCl2 ya. Jangan lupa fasanya kita bisa buat. Nah, di sini ZnCl2 ini dia berfasa aki ya, dia berfasa aki aqueous. Baiklah, sini dia terjadi penggantian Zn ditambah HCl. Di sini H-nya dilepas,
Kemudian Cl ini dia berganti dengan hidrogen tadi, dia akan bergabung dengan ZnCl2. Ini disebut juga dengan reaksi penggantian. Baiklah, yang keempat itu adalah reaksi penggantian ganda. Nah, di sini reaksi tersebut mengalami pergantian secara ganda yang dapat kita contohkan pada senyawa berikut. Baiklah, pada senyawa berikut dia terjadi pada reaksi penggantian ganda yang dicontohkan pada BaCl2 ditambah dengan Na2SO4, dia akan menghasilkan BaSO4 dan 2 NaCl. Di sini pada produk BaSO4 berarti Ba ini dia mengalami pergantian ganda, dia mengganti dengan SO4, kemudian Na ini dia akan bergabung dengan Cl, maka dia menghasilkan produk seperti ini. Berarti penghasilan produk seperti ini dia disebut juga dengan reaksi penggantian ganda ya. Baiklah, yang terakhir yang kelima yaitu adanya reaksi pembakaran ya. Reaksi pembakaran dapat kita contohkan yaitu pada reaksi pembakaran sempurna, yaitu pembakaran sempurna pada senyawa metana ya. Dapat kita contohkan seperti berikut. Hai, berani nak bersama dapat ada begini di saya hadapnya. Baik, yang lain rambat di saya nak bersama makan lagi soal nak kabi nak anda ni. Hai, dapat standar akan pada ini di sini. Ini di saya suruh maladi berani apa? Aku dan raya nak bersama beda jauh dos nak sapelang nak kau ini. Ini anda tempat dapat di raya nak bersama nan. Aku dos sapelang bakal ini. Nakaut ya inara kalau bakal baik lagi soal senang kita kabin ini anda ya gitu lagi nang kita kabin nakaut ya inara kalau misalnya mana baik ini sini jadi berani bersama benda dong. Oh udah nak bersama bakal dos nak bersama nakaut ya hai rakabi dah nak kita sak dulu ini ya anda tembayan anda tembayan kita anda tembayan kamu badak nakaut dos sedikit sih anda kamu bisa ada hal yang. Baiklah, mungkin hanya sekian video singkat dari saya. Jadi persamaan kimia ini yang terpenting yang pertama ya, sebelum kita membuat reaksi kimia, bahwasanya reaksi tersebut harus kita setarakan dulu. Itu merupakan syarat pertama itu mengerjakan reaksi kimia, yaitu pertama reaksi tersebut harus setara. Yang kedua yaitu adalah fasa dalam penulisan jika kita mengadakan ujian atau mengadakan latihan ya. Terutama pada ujian, fasa itu tidak boleh kita lupakan. Fasa itu harus kita buat, jangan sampai lupa. Itu untuk pengerjaan reaksi kimia. Mungkin hanya sekian dari Taufik. Apabila ada salah dan janggal, Taufik mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.